Bertemu lagi dan belajar lagi bersama Ibu Nova. Kali ini masuk di tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini adalah salah satu kewajiban yang biasa kamu lakukan di sekolah. Upacara bendera. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin atau ketika memperingati hari-hari besar nasional. Sebenarnya, apa sih tujuan diadakannya upacara bendera? Ada beberapa maksud dan tujuan mengapa kamu harus melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Yang pertama, untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, menumbuhkan jiwa patriotisme. 3. Mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang telah berjuang untuk kita. Yang keempat, menghargai jasa para pahlawan. Dan kelima, sebagai wujud tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Jadi, ketika upacara, usahakanlah untuk mengikuti dengan tertib dan hikmat, supaya tujuan tersebut dapat tercapai dan tertanam dalam diri kalian. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara juga bisa kalian baca pada buku tema 6 halaman 84-86. Bukalah buku temamu, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kalian tulis di buku PPKN dan kerjakan berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Negara memiliki beberapa tujuan dan harapan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan negara untuk memajukan kesejahteraan umum antara lain, yang pertama, mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan yang ada. Seperti yang kalian tahu, di Indonesia terdapat sekali perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, dan lain-lain. Tapi dengan toleransi diharapkan dapat terwujud masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, dengan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. 3. Dengan memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang keempat, dengan memperbaiki fasilitas umum supaya setiap pengguna fasilitas umum dapat merasa nyaman menggunakannya. Yang kelima, mengimbau masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak, karena pajak adalah sumber pembangunan nasional. Tanpa pajak, maka pembangunan nasional akan terhambat. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera, dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya alam ekonomi secara mandiri. Karena sejahtera erat kaitannya dengan mandiri secara ekonomi. Dan kesejahteraan itu yang berkaitan dengan ekonomi juga diatur loh dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 33 yang membahas tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Silakan kalian baca 5 ayat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan cara mempromosikan hasil produksi. Promosi hasil produksi bisa dilakukan dengan reklame. Namun, reklame bukan hanya untuk memasarkan hasil barang, produk, atau jasa, tapi juga bisa sebagai layanan iklan sosial. Nah, kamu bisa perhatikan pada gambar tersebut terdapat sebuah reklame. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di samping? Mari kita lihat. Ya, di situ terdapat tulisan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Lalu, ada gambar apa yang terdapat pada papan reklame di samping? Ya, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang mempersiapkan diri untuk berbuka puasa. Lalu, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut?
adalah untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi orang-orang atau masyarakat yang menjalaninya. Dan di situ terselip pesan bahwa dua anak itu lebih baik. Nah, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Itu adalah lembaga BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Untuk itu tidak heran apabila pada gambar reklame terdapat sebuah keluarga yang memiliki dua anak. Karena himbauan BKKBN adalah dua anak lebih baik. Kamu mungkin masih ingat apa pengertian reklame? Jika kamu lupa, kamu bisa membaca kembali. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu barang atau jasa kepada konsumen. Reklame harus dibuat menarik. Mengapa reklame dibuat menarik? Yaitu supaya orang-orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Reklame terbagi menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu reklame komersil dan reklame non-komersil. Reklame komersil adalah reklame yang berupa iklan yang menawarkan barang ataupun jasa. Sementara reklame non-komersil adalah reklame yang berupa iklan layanan sosial untuk menghimbau, mengajak, menginformasikan sesuatu kepada orang banyak. Berdasarkan sifatnya, reklame terbagi menjadi tiga, yaitu reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Sementara, berdasarkan medianya, reklame terbagi menjadi reklame audio, visual, dan audio-visual. Reklame visual sendiri terbagi menjadi reklame dalam ruangan dan reklame di luar ruangan. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Sementara, reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Dan berikut ini adalah contoh-contoh reklame visual, baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.